wabarakatuh. Halo semuanya. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi pemesanan makanan dan minuman sederhana. Nah, di sini langkah awal yang kita lakukan adalah membuat struktur menu. Struktur menu ini yang berupa dictionary. Caranya menu sama dengan buka kurung Sirwal. Maksud saya buka kurung Kurawa, lalu kita enter. Nah, di sini kita langsung masukkan daftar makanan lengkap dengan harganya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini artinya ketika kita memilih nomor 1, mereka akan memesan nasi goreng. Otomatis akan memesan nasi goreng yang seharga 15.000. Lalu di sini data akan disimpan dalam variabel menu. Setelah itu, jika coding ini akan digunakan sepanjang program untuk menampilkan pilihan dan menghitung harga. Nah, jika kalian ingin menambahkan list lainnya, tinggal ikutin saja yang nomor 1 ini. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, tinggal ganti saja nomor 2 misalnya. Setelah itu kita ganti nasi gorengnya menjadi misalnya mie ayam dengan harga misalnya 10.000. Nah, jika sudah, kalian lanjutkan saja list-list lainnya, mau menu apa setelah kalian. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan fungsi tampilan menu. Pertama, kita buat tab baru, lalu tambahkan kata pesanan sama dengan lalu tambahkan kurung situ. Nah, kedua yang kita buat adalah def tampilan menu dengan kode seperti ini. Def tampilan menu buka kurung tutup kurung titik 2. Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama tampilan menu. Fungsi ini tidak menerima parameter dan fungsinya adalah menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Yang ketiga, kita masukkan kode seperti ini. Print buka kurung tutup 2 garis miring n sama dengan 3 kali menu makanan dan minuman sama dengan 3 kali kutip 2 tutup kurung. Baris ini mencetak teks yang sudah kita buat ke layar dengan baris baru buka kurung garis miring n tutup kurung di awal agar tampilan rapi. Yang ketiga, kita tambahkan kode seperti for kode item in menu dot item buka kurung tutup kurung titik 2. Baris ini menjelaskan iterasi perulangan terhadap setiap pasangan kunci nilai atau yang disebut key value di dalam dictionary menu. Kode adalah key, biasanya berupa kode item, misalnya kutip 2 M1, dan item adalah value berupa dictionary yang memuat informasi menu. Misalnya buka kurung Kurawal kutip 2 nama titik 2 kutip 2 nasi goreng koma kutip 2 harga titik 2 15.000 tutup kurung Kurawal. Terakhir kita masukkan kode seperti ini.
print buka kurung F kutip 2 buka kurung kurawal kode tutup kurung kurawal dot buka kurung kurawal item buka siku kutip 1 nama tutup siku tutup kurawal min 2 kali RP buka kurung kurawal item buka kurung siku kutip 1 harga tutup kurung siku tutup kurung kurawal kutip 2 buka tutup kurung. Baris ini mengecek setiap item dalam menu dengan format titik 2 kurung siku kode dot buka siku nama makanan garis miring minuman tutup kurung siku min 2 kali RP buka kurung siku harga. Yang pertama kita buat kode seperti def tambahan lalu underscore lalu pesanan kurung titik 2. Setelah itu kita tambahkan kode while true agar pengguna bisa memesan lebih dari satu item. Lalu tambahkan try untuk menangani error input, misalnya saat mengetik huruf. Lalu kita buat kode seperti ini. Kode sama dengan int kurung input kurung lagi tanda petik lalu garis miring masukkan nomor menu kurung lagi masih yang 0 untuk selesai tutup kurung lalu titik 2 lalu tanda petik lalu tutup kurung 2 kali. Fungsinya untuk meminta pengguna memasukkan nomor menu. Jika 0 maka berhenti. Lalu kita buat lagi kode seperti ini. If kode sama dengan 2 kali kasih angka 0 lalu tanda titik 2 klik supaya ketika pengguna mengetik 0 keluar dari perulangan. Lalu tambahkan kode if kode in menu untuk memeriksa apakah nomor menu yang dimasukkan tersedia di daftar menu. Selanjutnya kita buat lagi kode seperti ini. Jumlah sama dengan int kurung input kurung lagi F lalu tanda petik jumlah kurung lagi menu kurung lagi kode tutup kurung lalu buka kurung lagi kasih tanda petik yang 1 lalu nama tanda petik lagi lalu tutup kurung 2 kali lalu gitu titik 2 lalu tanda petik lalu tutup kurung 2 kali untuk pengguna memasukkan jumlah pesanan untuk item tersebut. Lalu kita buat kode seperti ini. Kalian tinggal ikuti saja kode seperti ini. Setelah ini kita tambahkan kode seperti ini. Print kurung F lalu tanda petik kurung lagi menu kurung lagi kode tutup kurung lagi nama dan kasih tanda petik 1 lalu nama lalu tanda petik lagi 1 tutup kurung 2 kali lalu kasih tanda X lalu buka kurung jumlah tutup kurung. Tambahkan ke pesanan titik lalu tanda petik tutup kurung. Untuk menampilkan pesanan bahwa item berhasil ditambahkan. Lalu kita buat lagi seperti ini. Else print lalu buka kurung tanda kutip lalu nomor menu tidak valid titik lalu tanda petik tutup kurung. Jika nomor menu tidak ada di menu beri pesanan error. Terakhir kita buat kode seperti ini. Accept value error. Print buka kurung lalu kasih tanda kutip input tidak valid koma coba lagi titik lalu kasih tanda kutip tutup kurung. Jika pengguna salah ketik misalnya huruf memberikan pesanan kesalahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tampilkan underscore ringkasan underscore pesanan. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan ringkasan pesanan pelanggan, termasuk detail setiap item yang dipesan, jumlah, subtotal, dan total pembayaran. Oke, selanjutnya kita buat codingannya seperti ini. Def tampilkan underscore ringkasan underscore pesanan buka kurung nama underscore pelanggan tutup kurung titik 2. Untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama tampilkan underscore ringkasan underscore pesanan yang menerima satu parameter yaitu
nama underscore pelanggan. Nah, yang kedua, kita tambahkan codingan seperti ini. Print, buka kurung, kutip 2, garis miring, N sama dengan 3 kali, ringkasan pesanan sama dengan 3 kali, kutip 2, tutup kurung, untuk mencetak judul ringkasan pesanan di layar. Nah, setelah itu tambahkan lagi di bawahnya print, buka kurung, F, kutip 2, nama pelanggan, titik 2, buka kurung siku, nama underscore pelanggan, tutup kurung siku, kutip 2, tutup kurung. Nah, untuk menampilkan nama pelanggan yang diberikan sebagai parameter ke dalam fungsi. Lalu masukkan lagi total sama dengan 0 untuk menginisialisasi variabel total dengan nilai 0 yang akan digunakan untuk menghitung total seluruh pesanan. Lalu kita buat lagi codingan seperti ini. Per item in pesanan. Titik 2, untuk melakukan perulangan untuk setiap item dalam variabel pesanan. Variabel pesanan diasumsikan sebagai list of dictionary yang sudah didefinisikan sebelumnya di luar fungsi. Lalu kita tambahkan lagi print, buka kurung, F, kutip 2, buka kurung siku, item, buka kurung, kutip 1, nama, kutip 1, tutup kurung siku, X, buka kurung siku, item, buka kurung, kutip 1, jumlah, kutip 1, tutup kurung siku sama dengan RP, buka kurung siku, item, buka kurung, kutip 1, subtotal, kutip 1, tutup kurung siku, kutip 2, tutup kurung. Nah, untuk menampilkan nama barang, jumlah yang dipesan, dan subtotal, buka kurung harga, X jumlah, tutup kurung, dalam format yang rapi. Nah, setelah itu, kita buat lagi codingan seperti ini. Total plus sama dengan item, buka kurung, kutip 1, subtotal, kutip 1, tutup kurung. Nah, untuk menambahkan nilai subtotal dari setiap item ke dalam variabel total. Setelah itu, kita tambahkan print, F, kutip 1, garis miring, N, total bayar, titik 2, RP, buka kurung, total, tutup kurung, kutip 1, tutup kurung. Nah, setelah semua item ditampilkan, baris ini akan mencetak total keseluruhan pembayaran. Nah, lalu kita tambahkan lagi print, buka kurung, kutip 2, terima kasih sudah memesan, kutip 2, tutup kurung, untuk menampilkan pesan penutup sebagai ucapan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode fungsi my. Fungsi ini berperan sebagai fungsi utama dalam program. Ketika program ini dijalankan, fungsi inilah yang pertama kali dipanggil. Yang pertama, kita buat codingan seperti def main dalam kurung. Lalu yang kedua, kita tambahkan print, buka kurung, tanda petik sama dengan, dan masukkan judulnya yaitu aplikasi pemesanan online sama dengan lagi tanda petik lalu tutup kurung untuk menampilkan judul aplikasi ke layar sebagai informasi awal. Lalu yang ketiga, setelah itu kita buat lagi seperti ini. Nama underscore pelanggan sama dengan input, buka kurung, tanda petik, masukkan nama pelanggan, tanda petik, tutup kurung. Untuk meminta input dari pengguna berupa nama pelanggan dan menyimpan ke dalam variabel nama pelanggan. Yang keempat, lalu kita buat lagi codingan seperti ini, tampilkan underscore menu, tutup kurung. Untuk memanggil fungsi tampilkan menu dalam kurung yang memungkinkan berisi daftar menu, makanan, atau minuman yang bisa dipesan. Fungsi ini harus sudah dibuat sebelumnya dan huruf kapital T
menyiratkan pemanggilan terhadap fungsi bernama persis seperti itu. Lalu yang kelima, kita tambahkan tambahan underscore pesanan dalam tanda kurung untuk memanggil fungsi tambahan underscore pesanan tanda kurung yang bertugas menerima input pesanan dari pelanggan. Fungsi ini juga diasumsikan sudah didefinisikan sebelumnya. Yang keenam, setelah itu kita buat lagi seperti if pemesanan 2 untuk mengecek apakah variabel pemesanan berisi data atau tidak kosong. Jika ada pesanan, maka lanjut ke proses berikutnya. Yang ketujuh, lalu di bawahnya kita tampilkan underscore ringkasan, underscore pesanan, atau nama pelanggan. Untuk memanggil fungsi tampilan underscore ringkasan, underscore pesanan, tanda kurung, untuk menampilkan ke seluruh pesanan yang telah dibuat pelanggan. Yang ke-8, lalu kita buat codingan seperti ini. Print buka kurung, tanda petik, tidak ada pesanan dibuat, tanda petik dalam kurung. Jika tidak ada pesanan atau list pesanan kosong, maka mencetak bahwa pesanan tidak ada yang dibuat. Yang ke-9, lalu terakhir yang ke-9, lalu kita buat codingan seperti if underscore name underscore sama dengan tanda petik underscore main sama dengan titik 2. Ini adalah blok kode standar dalam Python untuk menunjukkan bahwa fungsi main tanda kurung hanya akan dijalankan jika file ini dijalankan secara keseluruhan atau langsung. Jika file ini diimport sebagai modul, maka fungsi main tanda kurung tidak akan otomatis dijalankan. Jadi, program ini sangat cocok untuk belajar bagaimana cara kerja input, pengolahan data dengan list dan dictionary, serta pengguna fungsi Python. Nah, jadi itu dia cara membuat menu makanan dan minuman sederhana. Jadi kita di sini tinggal mereview saja dari codingan yang sudah kita buat di atas tadi. Jadi di sini pertama yang akan muncul adalah masukkan nama pelanggan. Misalnya kita masukkan nama pelanggan, misalnya nama saya Fatir. Setelah itu kita disuruh pilih menu makanan dan minuman. Contoh saya memilih nasi goreng. Nasi goreng harganya 15.000 dan kita diminta untuk masukkan jumlah nasi goreng. Misalnya saya ingin membeli nasi goreng 2. Setelah itu kita enter. Nah, jadi di sini sudah ditampilkan jumlah nasi goreng 2. Jadi nasi goreng dikali 2 telah ditambahkan ke pesanan. Nah, jadi jika sudah kita klik angka 0 karena untuk jika pesanan sudah selesai dibuat, kita ketik angka 0. Setelah itu sudah muncul ringkasan pesanan, nama pelanggan, nasi goreng dikali berapa. Setelah itu terlihat hasilnya 30.000. Setelah itu ada total bayarnya 30.000 juga. Lalu di bawahnya juga ada pesan terima kasih sudah memesan.